Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Sepanjang perjalanan, Ye Chen mengeluarkan jubah hitam dan meletakkannya di tubuhnya, dan mengeluarkan sabuk jubah, dan memanggil api abadi, membiarkannya berubah menjadi awan api. 6 jam kemudian Ye Chen jatuh dari udara. Tidak jauh dari sana, itu adalah desa kecil. Meski malam hari, tetap bisa melihat pemandangan indah di sekitarnya. Namun, desa kecil saat ini sunyi dan mengerikan, penuh kobaran api, dan ada udara berdarah tebal di udara, dan bahkan angin yang bertiup tampak sedih. Ini seharusnya desa Sanhe. Ye Chen meluncurkan peta dan melihat ke sebuah desa kecil di depannya. Setelah menerima peta, Ye Chen berjalan ke desa kecil dengan lembut, dan menemukan bahwa tanah di bawah kakinya berwarna merah, dan beberapa darah belum mengering. Sangat mengerikan. Ye Chen berkicau dingin, wajahnya membeku. Tidak heran Ye Chen begitu, karena sepanjang jalan, yang Ye Chen lihat hanyalah rumah-rumah yang runtuh dan bambu yang berlumuran darah. Ye Chen bisa membayangkan pemandangan berdarah seperti apa desa kecil ini ketika dibantai. Meskipun Ye Chen seorang kultivator, dia harus bertanya dengan satu hati, tetapi Ye Chen tahu bahwa yang disebut kultivator juga dulunya manusia biasa. Setiap orang memiliki semua pikiran, semua orang memiliki kebaikan dan kejahatan, dan kematian tragis orang yang tidak bersalah. Sebagai seorang kultivator, sulit untuk mentolerir. Ye Chen terus mencari di rumah-rumah, berharap menemukan petunjuk. Namun, setelah berputar, Ye Chen tidak menemukan sedikit pun, orang-orang yang membantai desa sangat berhati-hati, tidak meninggalkan petunjuk. Tak berdaya, Ye Chen harus pergi. Selanjutnya, Ye Chen mengikuti instruksi intelijen dan pergi ke desa kecil lainnya di desa yang dibantai, tetapi masih tidak menemukan apapun. Saat ini, malam telah tiba. Ye Chen muncul di sebuah desa kecil yang baru dibantai terakhir kali. Benar-benar menyedihkan. Saat Ye Chen berjalan, Ye Chen sedikit mengernyit, ayunan jiwa. Segera, Ye Chen mengikuti gelombang jiwa yang samar, dan berhenti hanya di bawah pohon persik yang layu. Di kejauhan, Ye Chen melihat sosok ilusif mengambang di sana, tubuhnya transparan, dan samar-samar terlihat bahwa itu adalah seorang gadis berusia 12 tahun, bingung dan berlama-lama di bawah pohon persik. Roh jiwa. Mata Ye Chen sedikit menyipit, dan Ye Chen melihat kategori tempat gadis itu berada. Yang disebut roh jiwa adalah jiwa yang tidak lengkap, tetapi memiliki karakteristik jiwa tertentu. Kultivator memiliki jiwa, dan manusia memiliki jiwa. Setelah kematian manusia, jiwa juga akan menghilang, tetapi jiwa apapun yang masih bisa ada di langit dan bumi harus memiliki pikiran yang kuat. Pikiran ini bisa menjadi obsesi dan kebencian, yang berarti mereka masih mencintai dunia. Berpikir seperti ini, Ye Chen melangkah maju, berjalan dengan angin, sehingga tubuh ilusif gadis jiwa itu sedikit berkibar. Adik perempuan, apakah kamu dari desa ini sebelum kamu meninggal? Ye Chen bertanya ragu-ragu, melihat jiwa gadis itu. Mendengar Ye Chen berbicara pada dirinya sendiri, gadis itu menatap Ye Chen dengan ekspresi bingung, mengangguk, dan menggelengkan kepalanya sedikit tanpa sadar. Ye Chen tidak terkejut dengan jawaban gadis itu. Meskipun jiwa dengan pikiran yang kuat dapat bertahan di dunia untuk sementara waktu, sebagian besar kenangan hidup mereka akan berada dalam keadaan keruhan. Apa yang dapat mereka ingat hanyalah apa yang melekat pada mereka selama hidup mereka,
dan apa yang mereka lekatkan juga merupakan sumber pikiran yang kuat. Siapa namamu? Nada suara Ye Chen selembut mungkin, berharap menemukan beberapa petunjuk dari mulut gadis itu. Ah, Li. Gadis itu memandang Ye Chen dengan gemetar, seolah-olah dia merasakan napas berbahaya dari Ye Chen, membuat tubuh rohnya, seperti anak kecil yang ketakutan. Apakah kamu ingat seperti apa rupa orang-orang yang membantaimu? Ye Chen bertanya lagi. Darah, pakaian merah tua. Ye Chen sedikit mengernyit. Menurut ahli, kekuatan jahat yang membantai desa itu mengenakan pakaian berwarna darah. Meskipun jumlah informasinya kecil, itu sedikit keuntungan. Berapa banyak orang mereka? Ye Chen bertanya lagi, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun, ahli bingung, lalu hanya menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Ye Chen mengajukan banyak pertanyaan, tetapi sebagian besar ingatan ahli tentang hidupnya hanya menggelengkan kepalanya. Selain warna pakaian, Ye Chen tidak mendapatkan informasi lebih lanjut. Adik perempuan, apakah kamu memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Pada akhirnya, Ye Chen menyerah mempertanyakan orang yang membantai desa, dan malah bertanya tentang hal-hal yang melekat pada ahli. Meskipun Ye Chen tidak memiliki hubungan dengan ahli, Ye Chen tidak ingin melihat gadis rapuh ini sebagai hantu kesepian di tempat terpencil ini. Aku sedang menunggu kakakku. Kali ini, gadis itu berkata dengan jelas. Di bawah sinar bulan, kedua tangan kecil ahli disilangkan di dadanya, dan senyumnya cerah. Menanam pohon persik ini, biarkan aku menunggu di sini sampai kakakku kembali. Hanya saja aku menunggu selama 10 tahun dan tidak melihat kakakku kembali. Pada titik ini, ahli menundukkan kepalanya sedikit. Melihat pada ahli yang kesepian, Ye Chen hanya diam-diam. Bahkan jika seorang gadis muda meninggal, dia tidak ingin meninggalkan kampung halamannya, dan dedikasinya adalah menunggu kembalinya satu-satunya kerabatnya. Hanya saja, terkadang ada sesuatu yang begitu kejam. Mungkin, saudara laki-laki ahli sudah meninggal di medan perang dan berubah menjadi tumpukan tulang mati. Sayangnya dia masih menunggu, bahkan jika dia menjadi jiwa, dia harus menunggu. Terkadang, sebagai seorang kultivator, Ye Chen juga harus mengagumi obsesi manusia biasa. Pohon bunga persik mekar setiap tahun. Periode 10 tahun mungkin sekejap bagi para kultivator, tetapi bagi ahli, itu adalah 3 kali lebih lama. Lebih dari 1000 rindu siang dan malam. Saudaraku, ahli merindukanmu. Ketika Ye Chen menghela nafas, jiwa ahli yang tidak menentu meringkuk lagi di pohon bunga persik, memegangi lututnya dengan kedua tangan, sangat lemah, dan menyesalinya. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu untuk menemukan saudaramu. Ye Chen akhirnya berbicara. Meskipun Ye Chen bukan penyelamat, Ye Chen tidak ingin gadis rapuh ini begitu sengsara dan menjadi hantu yang kesepian. Saya tidak bisa pergi, apa yang bisa saya lakukan jika saudara laki-laki saya tidak dapat menemukan saya ketika dia kembali ke tempat ini? Ahli menggelengkan kepalanya sedikit, duduk di bawah pohon persik dengan lututnya. Hei! Ye Chen menghela nafas tak berdaya, tetapi tidak memaksanya, tetapi berbalik diam-diam, dan setelah mengambil beberapa langkah, berbalik lagi, menatap gadis kecil yang menyedihkan di bawah pohon persik, dan bertanya, adik perempuan, kakakmu siapa namanya? Yang Fan. Baiklah aku akan mengingatnya. Mari kita serahkan semuanya pada takdir. Yang Fan. Ye Chen bergumam, dan akhirnya melirik ahli, lalu Ye Chen berbalik dan menghilang ke dalam malam. Di istana kerajaan Zhao.
Pengawal raja berlutut dan berkata, "Yang mulia, mohon ampuni, hamba telah mengerahkan 10.000 pasukan untuk mencari keberadaan sang pembunuh, namun tidak dapat menemukannya." Raja Zhao berkata, "Ini bukan salahmu, mereka pasti bukan manusia biasa, berapapun pasukan yang kita kirim, mereka hanya akan terbunuh sia-sia." Begitu kata-kata Zhao Yu jatuh, sosok hantu muncul seperti angin dan muncul di depan keduanya. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen yang menyelinap ke istana. "Anda?" Zhao Yu menyipitkan matanya dengan tajam. "Siapa Anda?" Selain itu, pria berbaju besi itu juga langsung mencabut pedang panjang di pinggangnya, menghalangi Zhao Yu. Ye Chen tidak berbicara, tetapi hanya mengeluarkan token, dan ada aura yang tertinggal di token itu, dan kata Heng Yue juga terukir di atasnya. Melihat token Heng Yue, Zhao Yu dan pria parubaya yang mengenakan baju besi mengubah penampilan mereka, dan dengan hormat memberi hormat, "Sang dewa dari sekte Heng Yue, tolong selamatkan kerajaan Zhao ini dan seluruh rakyat kami." "Aku bukan dewa," Ye Chen berkata, setelah menerima token Heng Yue, dia tidak pernah melepas tudung kepala dan jubah hitamnya. Raja Zhao Yu tampak terlalu bersemangat, dan dia berlutut di depan Ye Chen. Di kerajaan fana, dia adalah kehormatan, tetapi di depan Ye Chen, tapi hanya manusia yang lemah. "Aku akan mencari tahu pembunuh yang sebenarnya." Ye Chen menawarkan kekuatan lembut, menyeret Zhao Yu dari tanah, dan kemudian bertanya, "Oh ya, di mana penasihat kerajaan kalian?" Ye Chen juga anggota sekte Heng Yue. Setiap sekte akan mengirim seorang murid untuk menjadi penasihat di kerajaan manusia. Kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi di mata manusia ini, itu adalah keberadaan tertinggi. Di satu sisi, pria parubaya berbaju besi telah datang dengan kotak giok, dan di dalam kotak giok ada jubah bernoda darah. Sang penasihat juga telah mati saat menjalankan tugasnya. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening dengan tajam, menatap Zhao Yu dan berkata dengan suara yang dalam, "Kenapa kalian tidak melaporkan hal ini sebelumnya?" Jadi murid sekte Heng Yue yang menjadi penasehat di kerajaan Zhao telah terbunuh. Raja Zhao ketakutan dan berkata, "Kemarin, penasihat kerajaan keluar untuk berpatroli dan belum kembali. Saya dan yang lainnya mengirim seseorang untuk mencarinya, tetapi ketika saya menemukan penasihat kerajaan, hanya ada jubah ini yang tersisa." Ye Chen tidak mengatakan apapun. Ye Chen diam-diam mengatakan bahwa Raja Zhao mungkin telah menemukan sesuatu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Alih-alih mengalahkan si pembunuh, dia menjadi hantu pedang, hanya menyisakan jubah berlumuran darah. Berpikir seperti ini, Ye Chen dengan lembut mengambil jubah berlumuran darah, dan cahaya di matanya menjadi tidak pasti. Kultivasi sang penasihat kerajaan telah mencapai tahap pembentukan inti, dan hanya jubahnya saja yang tertinggal. Pikiran Ye Chen berkibar, dia merasakan dagunya, dan diam-diam menganalisisnya. Jadi, tingkat kultivasi si pembunuh mungkin lebih tinggi. Saat Ye Chen bertanya-tanya di dalam hatinya, Ye Chen telah meletakkan jubah berlumuran darah di depan hidungnya dan mengendus ringan. Jubah itu memiliki bau darah yang kuat, tetapi di bawah bau darah yang kental, ada bau yang sangat sensitif. Aroma pil. Ada aroma pil obat yang tertinggal, jangan-jangan sang pelaku seorang alkemis. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Sebagai seorang alkemis, Ye Chen sangat sensitif terhadap bau ramuan pil, dan ada bau obat yang samar pada jubah di tangannya. Menurunkan jubah berlumuran darah, Ye Chen melamun.
Mereka hanya menculik anak-anak yang berusia 1 tahun. Ye Chen memikirkan metode alkimia jahat yang dikatakan Su Fu, yaitu, dia membutuhkan seorang anak yang berusia 1 tahun untuk melakukan meracik pil. Untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak berbicara lagi. Selain itu, Raja Zhao Yu dan pria parubaya berbaju besi berdiri diam di sana, dan suasananya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, Zhao Yu yang memecah keheningan dalam sebuah kalimat, tapi, apakah ada petunjuk yang ditemukan? Bawakan peta kerajaan Zhao, kata Ye Chen. Segera, pria parubaya berbaju besi buru-buru mengeluarkan peta besar dari tangannya, dan kemudian tergantung di dinding seperti yang diperintahkan Ye Chen. Ye Chen melangkah maju, diam-diam menatap peta kerajaan Zhao. Puluhan tempat yang dipindai adalah desa-desa yang telah dibantai dalam beberapa hari terakhir. Desa-desa itu tidak terlalu jauh, dan beberapa masih bersebelahan. Setelah waktu yang lama, Ye Chen memalingkan muka dari peta, memandang pria parubaya berbaju besi, dan bertanya, "Apakah Anda seorang jenderal?" "Siapa namamu?" "Sang Dewan Ama saya, Jenderal Qin Xiong, hamba disebut Jenderal Harimau di Kerajaan Zhao." Pria parubaya berbaju besi berkata dengan hormat. "Kalau begitu beritahukan pendapatmu dari sudut pandang seorang jenderal." Dia menarik napas dalam-dalam dan datang ke peta. Dia menunjukkan beberapa desa di mana tragedi itu terjadi, dan berkata, dari lokasi dan orientasi tragedi, orang-orang yang menyerang adalah dari selatan ke utara. Satu desa dibantai satu demi satu. Jelas, mereka menganggap diri mereka kuat, jadi mereka tidak bermoral. "Teruslah bicara," kata Ye Chen ringan. Qin Xiong mengangguk, dan kemudian menunjukkan beberapa tempat. "Jika Anda melihat rute desa pembantaian mereka, desa-desa ini harus menjadi yang berikutnya, tempat-tempat ini harus menjadi prioritas utama." "Kapan waktu terjadinya semua pembantaian itu?" Ye Chen memandang Qin Xiong. "Saat tengah malam," Qin Xiong berkata dengan pasti, "menurut tebakan terakhir, kekuatan jahat itu tampaknya hanya muncul di malam hari." "Pakaian penuh darah dan hanya muncul di malam hari? Jangan-jangan mereka..." Ye Chen menyentuh dagunya, dan matanya bersinar dengan mata yang dalam. "Bukankah itu penyihir darah?" Ye Chen memikirkan ras aneh, yang merupakan cabang dari suku penyihir kuno. Itu disebut kultivator gelap. Mereka selalu muncul pada saat tengah malam dan hidup dari mengisap darah manusia. Mereka sangat kejam. Lalu kenapa ada bau aroma pil di jubah itu? Ye Chen mengerang diam-diam. Apakah itu akan menjadi alkemis tingkat tinggi yang membesarkan penyihir darah di penangkaran? Jika demikian, itu akan jauh lebih rumit. Setelah mengerang lama, Ye Chen berbalik dan menatap Raja Zhao dan berkata, "Ada 3 hal yang harus kalian lakukan saat ini. Pertama, sebelum tengah malam tiba, kita akan berpusat pada desa yang kemungkinan akan menjadi target selanjutnya, evakuasikan penduduk yang tinggal dalam jangkauan. Kedua, panggil kembali pasukan yang telah kau kirim untuk melakukan pencarian. Pembunuh adalah kultivator, namun pasukan Anda hanyalah manusia biasa, mereka tidak mampu berhadapan dengan si pembunuh. Ketiga, sebelum tengah malam tiba, siapkan api unggun di setiap desa, semakin banyak akan semakin baik, api dapat memberikan energi yang dan dapat menahap para kultivator gelap." Mendengar perkataan Ye Chen, Raja Zhao bergegas, "Aku akan melakukannya sekarang." Qin Xiong sangat marah, dan segera keluar, hanya mengambil langkah, berbalik. Qin Xiong membungkukkan tangannya dan keluar dari Istana Emas. Setelah Qin Xiong pergi,
Ye Chen berdiri diam lagi di peta besar itu, dan matanya yang dalam menerangi setiap gunung dan sungai di peta besar, seolah-olah Ye Chen sedang mencari sesuatu. Sang dewa, apakah Anda sendirian? Raja Zhao bertanya ragu-ragu pada Ye Chen. Ye Chen menjawab, apa kau khawatir aku seorang diri tidak dapat menghadapi mereka, kata Ye Chen ringan. Tiba-tiba, Zhao Yu panik, Aku tidak bermaksud begitu. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak menjawab, tatapannya masih menyapu peta kerajaan Zhao. Bagaimanapun, pandangannya tertuju pada sebuah gunung, dan masih ada cahaya yang bersinar di matanya, karena medan di sekitar gunung itu sangat indah, dikelilingi oleh 3 gunung dan sebuah gunung berdiri di tengahnya. Ini adalah persimpangan 3 gunung. Di antara hampir 100 kerajaan fana di dinasti Chu, meskipun wilayah kerajaan Zhao tidak terlalu besar, ada banyak bentangan gunung, dan situasi aneh dapat muncul. Ye Chen tidak terkejut. Secara alami, tidak masuk akal baginya untuk menatap persimpangan 3 gunung, karena itu adalah tempat yang bagus untuk alkimia. Inti dari matahari dan bulan, sumber ki dari tanah, dan ramuan halus harus kelas atas. Jika benar-benar ada alkemis misterius yang mengendalikan penyihir darah, maka persimpangan 3 gunung pasti memiliki misteri tersembunyi. Ye Chen menyentuh dagunya. Raja Zhao Yu berteriak ragu-ragu saat melihat Ye Chen bergumam sendirian. Katakan sesuatu. Anda datang dari jauh kemari, dan Anda pasti kelelahan, saya sudah menyiapkan makan malam untuk Anda. Ye Chen menjawab, kau adalah seorang raja yang baik, kau sangat memperdulikan kerajaan dan rakyatmu, tapi aku harus menolak ajakan makan malammu. Menyelamatkan jiwa lebih penting saat ini. Ye Chen berbalik dan berjalan menuju luar.